Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas dan kehidupan hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan hari ini tertulis dalam, kita akan baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ya, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hari ini kita akan berbicara tentang memuliakan Bapa kita yang di surga. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus yang kita sebut adalah Kristen, tentu kita memiliki tugas, memiliki tanggung jawab, memiliki pekerjaan. Sebagai duta dan utusan Kristus, tentu kita memiliki tugas dan tanggung jawab mengemban misi yang harus kita kerjakan. Karena kita sudah mendengarkan sebelum-sebelumnya bahwa setelah kita di dalam Yesus, kita ini warga kerajaan surga di dalam dunia ini. Selama kita ada dalam dunia ini, memang kita masih di dunia, kita belum di surga. Oleh sebab itulah kita di dalam dunia dikatakan sebagai pendatang, ya, sebagai orang asing. Kita ini dikatakan sebagai perantau, dan sebagai pendatang, sebagai perantau orang asing dalam dunia, kita adalah duta. Dan sebagai duta tentu kita memiliki tugasnya, sama seperti seorang duta suatu negara untuk pergi ke negara lain. Tentu dia memiliki tugas dari negara asalnya pergi ke suatu negara lain di mana dia ditugaskan, dan dia memiliki tugas dan misi untuk menyampaikan berita-berita tentang negaranya, bagaimana keadaan negaranya, baik dari segi bahasa, segi budaya, dan berbagai hal lainnya. Dan tujuannya apa? Supaya mereka mengetahui dan mendengar, bahkan mungkin mereka ada keinginan untuk datang ke negara di mana duta tersebut telah mewakili negara tersebut. Jadi sama juga dengan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita ini adalah duta surga, ya. Di dalam Yesus kita adalah duta Kristus, kita utusan Kristus. Ngapain? Tentu di dalam dunia ini kita mau memuliakan negara kita yang mengutus kita, yaitu kita dari warga negara surga. Yang mengutus kita Kristus. Dia adalah raja yang berkuasa di surga, dan kelak dia berkuasa bukan hanya di surga, dia berkuasa di dunia. Bukan, dia berkuasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itulah ketika kita di dalam dunia ini, mari kita belajar untuk menjadi duta Kristus. Jadi duta Kristus itu dia memuliakan Bapa di surga. Jadi kita ini punya tugas untuk memuliakan Bapa kita di surga. Bagaimana kita melakukan tugas tersebut? Dikatakan di sini, kita di dalam dunia ini adalah terang. Dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita ini adalah duta Kristus. Dan sebagai duta Kristus, kita ini dikatakan adalah sebagai terang. Dikatakan statusnya di dalam dunia ini sebagai terang. Tentunya terang, namanya terang ya harus bercahaya. Kalau terang gak bercahaya itu bukan terang namanya, itu gelap. Karena terang itu berbicara ada pancaran yang keluar, dan terang itu berbeda dengan gelap. Alkitab katakan kita dulunya dari gelap, tetapi kita sudah dibawa kepada terang, yaitu melalui Yesus yang adalah terang. Dan terang itu ada di dalam kita, dan Yesus mau terang ini memancar dari kehidupan kita. Dan terang itu apa? Dikatakan terang itu harus dipancarkan kepada semua orang. Mari bawa terang itu di dalam keluarga kita. Mari bawa terang itu dalam rumah tangga kita. Mari bawa terang itu bagi kita yang masih sekolah, masih berkuliah. Mari bawa ke sana. Bagi kita yang sudah bekerja, bagi kita yang berusaha, apapun yang kita lakukan, perbuat aktivitas kita, mari bawa terang itu. Terang itu apa yang dikatakan di sini? Supaya ketika mereka, dikatakan tadi, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terang dimaksud adalah perbuatan baik. Yesus mau kita melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu, kata Yesus, adalah terang. Jadi supaya terang kita memancar, lakukanlah yang baik. Segala hal yang baik yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, mau kita kerjakan, lakukanlah itu.
Karena Yesus katakan bahwa di dalam kehidupan ini salah satu perkataan Yesus, ada beberapa perkataan Yesus yang merupakan terang bagi kita, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini dikatakan. Ya, kita harus berbeda dengan dunia ini karena kita ini duta Kristus, duta kerajaan surga di dalam dunia ini. Oleh sebab itu lakukan yang berbeda dengan dunia. Lakukan yang dilakukan Yesus, yang diperintahkan Yesus itu berbeda. Oleh sebab itu dikatakan di Alkitab, salah beberapa di antaranya dikatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, sebagai manusia yang normal, kita kadang keinginan untuk membalas kejahatan itu adalah keinginan yang alami sebenarnya, dan itu dilakukan oleh semua orang. Karena apa? Mereka diperlakukan jahat, mereka pun akan melakukan hal yang sama, melakukan yang jahat. Mereka diperlakukan baik, pasti mereka juga melakukan yang baik. Jadi apa yang orang lain perbuat itu mereka lakukan. Itu dalam dunia. Makanya ada istilah katakan, kalau kamu berbuat baik, aku pun berbuat baik. Tetapi kalau kamu berbuat jahat, aku bisa lebih jahat. Tetapi orang Kristen ya harus menjadi duta, melakukan perintah Tuhan, melakukan yang berbeda, tidak sama lagi dengan dunia. Jadi dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita masih orang dunia. Tapi ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita adalah duta Kristus. Oleh sebab itu jauh lebih lagi dikatakan, berdoalah dikatakan bagi orang yang menganiaya kamu. Ya. Bahkan dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bahkan dikatakan mengampuni orang yang membenci kita. Itu membuat kita berbeda, ya. Jadi kalau orang yang menganiaya kita, kita balik aniaya lagi, kita bukan duta Kristus. Tetapi ada orang yang menganiaya kita, kita berdoa buat mereka, itu kita duta Kristus. Makanya ada istilah katakan, jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketika orang menampar kita dengan kejahatan, kita tidak membalas, itu artinya kita sedang memberi pipi yang satu lagi karena kita nggak balas. Kalau kita balas, itu sama saja dengan dunia ini. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia berkata, Perjanjian Lama berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Itu berbicara, ya, apa yang kamu lakukan itu juga yang kuperbuat bagimu. Dan itu hal yang sama dilakukan oleh dunia ini. Dikatakan juga oleh Yesus, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita saja, ya itu dunia juga siapapun bisa lakukan. Tetapi kalau kita jauh melangkah lebih baik, kita melakukan yang baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita, mengasihi orang yang tidak kita sukai, itu berarti kita menjadi duta Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menyadari di dalam dunia ini kita ada duta Kristus. Sebagai duta Kristus, tugas kita memuliakan Bapa kita yang di surga. Oleh sebab itu melalui apa? Melalui kehidupan kita yang menjadi terang. Sama seperti Kristus adalah terang, kita pun harus menjadi terang. Terang itu apa? Segala perbuatan baik yang kita lakukan. Oleh sebab itu dikatakan juga dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai 12, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Tuhan mau kita memuliakan Bapa kita yang di surga. Tuhan mau kita melakukan yang terbaik buat Bapa kita di surga. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita duta di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar menjadi apa? Menjadi surat-surat Kristus. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita ini surat Kristus yang dibaca semua orang, bahwa kita ini adalah orang Kristen. Jadi melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita, biarlah orang melihat bahwa kita ini baik dimanapun kita berada. Ketika kita melakukan itu, maka kita tahu bahwa kita ini memiliki suatu tugas, karena kita ini duta Kristus untuk memuliakan Bapa kita di surga. Dengan apa? Sikap dan tingkah laku kita yang sudah berbeda dengan dunia ini, dengan melakukan perbuatan baik, melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami diajar hari ini bahwa kehidupan kami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya pengikut Yesus sekarang untuk memuliakan Tuhan, yaitu Bapa kami yang ada di surga.
yaitu di dalam Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sehingga kami menjadi terang yang memancar di depan semua orang. Terang itu adalah perbuatan baik kami. Segala sesuatu yang inginkan, yang dikehendaki Kristus, ketika kami melakukannya, maka kami menyadari itu akan berdampak bukan bagi kami, bagi sekeliling kami. Mereka juga akan melihat bahwa Kristus ada pada kami, dan Tuhan pakai mereka supaya mereka juga datang kepada Kristus, diselamatkan sama seperti kami. Sepanjang hari ini berkati dan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.